Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang penyusunan hasil dan pembahasan laporan penelitian kualitatif. Ini biasa dipakai ya di dalam penelitian skripsi, tesis atau disertasi. Masalah jenis penelitian bisa kuantitatif atau kualitatif. Bila mana kualitatif, kita akan menjelaskannya bagaimana cara penyusunan hasil dan pembahasan pada laporan kualitatif. Ketika peneliti menyelesaikan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya yaitu sangat penting menyusun hasil pembahasan. Setelah data tersebut dikumpulkan di lapangan ya dengan metode yang tepat. Penyusunan hasil dan pembahasan penelitian ini biasanya ini sangat berkaitan dengan proposal penelitian di awal. Mulai dari penyusunan bab 1, kemudian bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka yang minggu lalu kita bahas ya. Dan yang ketiga itu bab 3 ini adalah metode penelitian ya, penjelasan metode penelitian. Dan biasanya bab 4 ini adalah hasil dan pembahasan. Jadi dengan demikian hasil penelitian dan pembahasan ini tidak dilepaskan dari penyusunan proposal di awal biasanya ya, atau bab-bab seperti pertama ya, penyusunan subbab dalam hasil penelitian dan pembahasan itu disesuaikan dengan tujuan penelitiannya ya, dan konsep kerangka atau definisi istilah atau operasional dari variabel-variabel yang hendak diteliti. Yang kedua, pembahasan hasil penelitian ini sebaiknya tidak melenceng dari landasan teorinya ya, sesuai dengan teorinya, bisa dibuktikan secara teori dan kerangka teori yang digunakan. Kemudian, saat penyusunan hasil dan pembahasan, kemungkinan besar kadangkala terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh peneliti ya, diantaranya satu, tidak konsisten penulisan antara judul subbab pada hasil dan pembahasan dengan susunan pada draft daftar isi di awal. Misalnya di daftar isi tertulis subbab umur, sementara di subbab hasil atau pembahasan menggunakan istilah usia. Jadi tidak konsisten penulisannya, walaupun pada dasarnya maknanya sama, sebaiknya penulisannya sama saja. Kemudian meskipun memiliki arti yang sama, namun konsistensi dalam penulisan laporan penelitian ini menjadi permasalahan biasanya ya. Yang kedua, yaitu ketidakkonsistenan juga terjadi pada urutan penyajian variabel. Misalnya pada tujuan penelitian, urutan hasil dimulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan. Misalkan ya, usia, jenis kelamin, dan kemudian pekerjaan. Namun pada bab hasil dan pembahasan urutannya dimulai dari kebalik-balik, ngacak. Pekerjaan, usia, kemudian baru jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, terkadang ya memasukkan pembahasan dengan merujuk pada teori dan regulasi pada bab hasil, atau sebaliknya hasil penelitian di copy paste ke bab pembahasan tanpa dilakukan penyederhanaan atau ringkasan terhadap hasil. Selanjutnya, saat menyusun hasil penelitian tidak dilakukan perbandingan dengan hasil penelitian yang sejenis. Kemudian saat penyusunan pembahasan tidak dilakukan perbandingan ya antara hasil penelitian dengan teori
atau landasan teori atau kebijakan. Bahkan beberapa laporan skripsi hanya menyalin hasil penelitian pada bab 4 biasanya ya, ke bab pembahasan, bab maksudnya bab landasan teori terhadap pembahasan tanpa adanya perbandingan. Kemudian saat penyusunan pembahasan tidak memberikan saran jika ditemukan kesenjangan atau ketidaksesuaian antara hasil dengan teorinya. Kemudian perlu kita tahu langkah sebelum menyusun hasil dan pembahasan. Dalam penyusunan hasil dan pembahasan itu terdapat satu tahapan yang sering dilupakan oleh peneliti ya di dalam melakukan penelitiannya. Di antaranya yaitu menyesuaikan dan memperbaharui isi di dalam bab 1, bab 2 dan bab 3 di dalam proposal di awal gitu ya. Di dalam penelitian umumnya terjadi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Perubahan-perubahan ini harus diperbaharui sebelum hasil dan pembahasan itu disusun. Perubahan yang umumnya terjadi pada penelitian kualitatif contohnya adalah yang pertama, perubahan dalam jumlah informan penelitian. Bisa terjadi pengurangan atau penambahan. Pengurangan bisa terjadi karena informan menolak ikut dalam penelitian. Sedangkan penambahan bisa terjadi karena ada perkembangan topik dan informasi dalam penelitian, sehingga dibutuhkan tambahan informan. Kemudian yang kedua, perubahan dalam kriteria informan yang bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti ketidaksesuaian informan dengan topik penelitian, adanya penggantian informan karena tidak kooperatif dalam memberikan informasi dan sebagainya. Yang ketiga, kadang terjadi perubahan variabel penelitian sehingga seluruh komponen laporan yang terkait dengan variabel atau indikator harus diubah seperti tujuan, pertanyaan di dalam kuesioner, kerangka konsep, definisi istilah, hingga instrumen penelitian. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan skrip wawancara per informan ya. Skrip wawancara berisi informasi yang diperoleh peneliti pada masing-masing informan yang disesuaikan dengan pertanyaan. Skrip wawancara ditulis apa adanya ya, sesuai dengan pembicaraan informan atau narasumber. Pada tahap ini, peneliti tidak diperkenankan membuat interpretasi sendiri subjektif peneliti ya, sehingga mengubah skrip aslinya. Kadang di dalam skrip wawancara terdapat pertanyaan yang tidak tercantum pada pedoman wawancara sebagai bagian dari probing atau pendalaman dari sebuah informasi. Ini contoh skrip wawancara. Misalkan peran kader posyandu. Pertanyaannya, bagaimana peran kader posyandu? Skrip jawabannya, sudah baik sekali Mbak. Saya selalu diingatkan sama si ibu posyandu. Kadang-kadang malah dijemput ke rumah buat nimbang bayi. Pertanyaan kedua, menurut ibu kenapa kader posyandu di sini baik-baik? Skrip jawabannya, apa ya? Mungkin mereka sering dilatih sama orang puskesmas ya Mbak, dibanding yang dulu mendingan sekarang ramah-ramah orangnya. Pertanyaan ketiga contohnya, memangnya ibu kenal dengan posyandu, kader posyandu sebelumnya? Probing pertanyaan nomor 1B sebelumnya ya. Skrip jawabannya, kenal lah. Dia kan tetangga saya, tapi sekarang sudah pindah ikut dinas suaminya di Sumatera. Langkah ketiga dalam penyiapan hasil penelitian kualitatif adalah membuat matriks ya, hasil dari wawancara.
Matrik wawancara merupakan gabungan dari hasil wawancara seluruh informan penelitian. Jika pada tabel skrip wawancara, daftar pertanyaan disusun apa adanya. Sementara pada matriks wawancara, daftar pertanyaan disusun memiliki kesamaan antar informan. Contoh matrik wawancara yang disajikan di percakapan tadi, langkah keempat berdasarkan matrik wawancara, peneliti mencari benang merah, ya, kesamaan dari hasil wawancara. Contoh penyusunan benang merah informasi berdasarkan tabel yang tadi, yaitu percakapan yang saya sebutkan, ya. Peranan kader posyandu. Informan kunci itu kader cekatan, telaten, rajin, terutama Ibu Lucy misalkan, disebabkan tiap bulan pelatihan di puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, informan utama, berusaha menjalankan tugas, cucunya pernah dirawat di rumah sakit, tetap semangat menjalani pelayanan kepada warga, kendala ada kader yang sambil bekerja. Yang ketiga, informan kunci 1, ramah, sering kasih pelatihan, kader mempunyai pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan. Kemudian informan kunci 2 itu tidak tergantung kader, bahkan pernah mengingatkan kader. Maka benang merah dari informasi tersebut adalah peran kader posyandu secara umum sudah baik, cekatan, telaten, rajin, dan ramah. Kader setiap bulan ikut pelatihan. Informan utama atau kader sendiri menyatakan bahwa mereka yang penting menjalankan tugas dan semangat. Ada faktor pengalaman pribadi yang ikut berpengaruh. Namun ada informan pendukung yang menyatakan peran kader yang masih harus diingatkan. Kira-kira seperti itu cara pembahasannya, ya. Ini contoh, ya, kita bayangkan sebuah matrik, ya. Di sini kita adakan sebuah matrik tabel, ya. Di sini ada variabel pertanyaan, kemudian ada informan kunci, tadi informan utama, informan pendukung 1, informan pendukung 2. Variabel pertanyaannya yang pertama, contohnya, ya, bagaimana peran kader posyandu? Informan kunci menjawab, kadernya apalagi Ibu Lucy dikenal sangat cekatan dan telaten. Setahu saya beliau sangat rajin, tiap hari ajak warganya nimbang bayi. Informan utama menjawab, pokoknya kita mah yang penting jalanin tugas aja, terserah penilaian warga di sini. Saya paling sering kalau lihat anak balita sakit, contohnya cucu saya pernah masuk rumah sakit gara-gara gak pernah diperiksa. Menurut informan pendukung 1 misalkan, apa ya, mungkin mereka sering dilatih sama orang puskesmas, ya. Dibandingkan yang dulu mendingan sekarang ramah-ramah orangnya. Informan pendukung 2, jawabannya, saya sih alhamdulillah rutin ke posyandu, kadang-kadang gak usah diingetin kader, udah jalan sendiri. Pernah malah saya yang ngingetin kader, kebalikan, ya. Jadi apa adanya, dibuat semacam per kolom, disebut peran matriks. Lalu kemudian hasil penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan intisari dari hasil pengolahan terhadap data yang berbentuk, yang pertama, kata-kata atau narasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara. Yang kedua, hasil pengamatan yang diperoleh dari pedoman observasi. Yang ketiga, telaah dokumen yang diperoleh dari penelaahan dokumen. Yang ketiga, lain-lain
jika ada sebagai pendukung atau lampiran, misalnya audio, visual atau gambar atau foto, atau wujud-wujud benda-benda yang berbentuk 3 dimensi dan sebagainya. Hingga saat ini ya belum ada teknik dan format baku dalam penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif memang ya. Namun demikian, bab hasil penelitian kualitatif ini setidaknya memenuhi persyaratan-persyaratan yang akan saya sebutkan ya. Yang pertama, memuat seluruh variabel dan indikator yang dinyatakan dalam tujuan penelitian, kerangka konsep, dan definisi istilah atau operasional. Variabel atau indikator yang digambarkan dalam hasil penelitian tidak boleh kurang dan tidak boleh melebihi yang ditentukan. Sistematika penyusunan dimulai secara berurutan ya, mengikuti kerangka konsep yang ditetapkan. Yang ketiga, mencakup informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil telaah dokumen sesuai dengan ketentuan pada definisi istilah atau operasional. Yang keempat, kemudian mendeskripsikan informasi yang benar-benar diperoleh dari lapangan penelitian, dalam arti tidak mendeskripsikan informasi dari penelitian orang lain atau berdasarkan teori yang sudah baku. Kemudian setelah deskripsi tentang informan dan lokasi penelitian, dilanjutkan dengan penyajian informasi dari metode pengumpulan data yang diperoleh yang paling utama atau dominan. Sehingga pertama, jika pengumpulan data penelitian diutamakan dengan metode wawancara, maka penyajian hasil ini diawali dengan cuplikan skrip wawancara. Kemudian dilanjutkan hasil observasi dan telaah dokumen sebagai penguat atau penunjang informasi. Misalnya pada penelitian tentang peran kader posyandu dalam pemanfaatan pelayanan pemeriksaan balita oleh ibu-ibu di RW X misalkan. Maka penulisan hasil penelitian dapat disusun seperti ini misalkan. Bab 4.2, judulnya Gambaran Peran Kader Posyandu. Baik-baik ya, perhatikan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan seluruh informan, diperoleh informasi bahwa peran kader posyandu dalam menyadarkan warga tentang pentingnya pemeriksaan balita cukup baik, namun masih terdapat beberapa perbaikan. Menurut beberapa informan, peran kader posyandu secara umum sudah baik, cekatan, telaten, rajin, dan ramah. Kader setiap bulan ikut pelatihan. Pada informan utama atau kader sendiri menyatakan bahwa mereka yang penting menjalankan tugas dan semangat. Ada faktor pengalaman pribadi yang ikut berpengaruh. Namun ada informan pendukung yang menyatakan peran kader yang masih harus digantikan. Berikut petikan hasil wawancara mendalam dengan seluruh informan. Yang tadi ya, yaitu kutipan-kutipan aslinya disertakan di kutipan pembahasan, yaitu hasil wawancara. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan berdasarkan hasil observasi lapangan, kader posyandu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, antara lain dengan mengunjungi rumah warga satu persatu dan melayani penimbangan bayi dengan cekatan. Namun dalam pelaksanaannya ada hambatan, yaitu kader sering lupa menginformasikan waktu mulai berlangsungnya pemeriksaan, serta dalam pelaksanaan banyak ibu yang lupa membawa kartu menuju sehat.
atau kartu titik-titik sehat, misalkan KMS. Berdasarkan telah dokumen, di lokasi posyandu dan puskesmas diperoleh informasi bahwa seluruh kader telah mengikuti pelatihan dan kader selalu hadir dalam kegiatan pemeriksaan. Namun kader tidak pernah mencatat kegiatan sehari-hari dalam buku sehingga tidak diketahui aktivitas apa saja yang sudah dilakukan, serta ketersediaan buku pedoman posyandu yang hanya 2 buah dirasa kurang mencukupi bagi 5 orang kader. Seperti itu. Kemudian ya, jika pengumpulan data penelitian kualitatif dimulai dengan melakukan observasi dan dilanjutkan dengan wawancara serta telaah dokumen, maka penyajian hasil diawali dengan gambaran berdasarkan pengamatan. Misalnya pada penelitian tentang analisis waktu tunggu, analisis beban kerja, identifikasi risiko dan bahaya kerja, dan sebagainya. Berikut adalah contoh hasil analisis waktu di pelayanan farmasi rumah sakit. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan ya. Misalkan bab 3.4 atau 4.3, maaf. Gambaran waktu pelayanan penyiapan obat, judulnya ya. Berdasarkan pengamatan terhadap waktu pelayanan penyiapan obat racikan, diperoleh rata-rata waktu selama 23 menit per resep. Pengamatan dilakukan terhadap 100 resep yang diterima pelayanan farmasi pada pukul 10 sampai pukul 12. Adapun waktu yang paling lambat adalah 17 menit dan paling lama adalah 30 menit tiap resep. Hal ini menunjukkan waktu pelayanan penyiapan obat masih di bawah standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diperoleh informasi bahwa faktor penyebab lamanya waktu penyiapan obat adalah ketersediaan stok obat yang kadang kosong, sehingga petugas harus melakukan konfirmasi ke bagian gudang untuk pemesanan. Di samping itu, terdapat dalam standar formularium rumah sakit, harus dicari padanannya atau persamaannya. Penggantian obat harus melalui persetujuan dokter yang menulis resep dan pasien. Berikut adalah hasil wawancara dengan seluruh informan. Bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi kutipan hasil wawancara aslinya diselipkan. Kemudian yang ketiga ya, jika pengumpulan data kualitatif diutamakan pada penelusuran dokumen, maka penyajian hasil diawali dengan hasil telaah terhadap dokumen dan dilanjutkan dengan wawancara serta observasi. Jenis penelitian ini biasanya dilakukan untuk analisis pendokumentasian di pelayanan kesehatan, analisis kelengkapan berkas klaim, studi sejarah kesehatan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh ya penyusunan hasil penelitian analisis kesehatan berkas klaim JKN di sebuah rumah sakit. Itu judulnya misalkan di sini gambaran kelengkapan berkas klaim rawat jalan. Ini contoh ya. Mohon perhatikan baik-baik, judulnya gambaran kelengkapan berkas klaim rawat jalan. Hasil telaah terhadap berkas pengajuan klaim layanan rawat jalan selama periode Januari sampai Maret tahun 2022 diperoleh informasi bahwa dari 520 berkas terdapat 52 berkas atau sebanyak 10%-nya yang tidak lengkap dan harus dikembalikan ke bagian terkait. Adapun ketidaklengkapan tersebut adalah tidak adanya tanda tangan dokter sebanyak 20 berkas,
tidak adanya hasil laboratorium sebanyak 10 berkas, dan tidak adanya surat rujukan sebanyak 2 berkas. Telaah terhadap SOP menunjukkan sudah ada ketentuan tentang persyaratan berkas klaim. Untuk memperdalam permasalahan ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebenarnya dokter sudah selalu diingatkan untuk menandatangani berkas resume medis. Namun, mungkin karena kesibukan sering terlewatkan menandatangani berkas. Sebenarnya hal ini dapat dibantu oleh perawat dan petugas case mix untuk saling mengingatkan. SOP-nya untuk masalah ini juga sudah ada. Berikut hasil petikan wawancara dengan seluruh informan. Isinya bla 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 ya. Jadi sesuai dengan hasil wawancara aslinya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana cara pembahasan hasil penelitian. Sebagaimana halnya penyusunan hasil penelitian, dalam penyusunan pembahasan hasil penelitian belum ada format dan teknik baku memang ya. Namun persyaratan bab yang ada baiknya adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, minimal memuat hasil penelitian secara ringkas jelas. Ya. 2. Terdapat pembahasan hasil penelitian. Teknik pembahasan hasil yang sering dipakai ya. Yang pertama adalah komparasi atau perbandingan hasil penelitian dengan teori, regulasi, dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian, sumber teori, regulasi, dan hasil penelitian lainnya sebaiknya diambil dari landasan teori ya, bab 2. Bila ada tambahan rujukan atau teori atau regulasi penelitian, sebaiknya ditambahkan pada bab landasan teori. Yang kedua, analisis sebab akibat dari hasil penelitian ya. Dengan teknik ini, peneliti menganalisis kemungkinan penyebab timbulnya hasil penelitian dan menganalisis akibat atau dampak yang ditimbulkan dari hasil penelitian. 3. Terdapat pendapat atau pandangan peneliti terhadap hasil penelitian untuk pembahasan yang dapat berbentuk saran, opini, penilaian, dan sebagainya. Saya berikan contoh di sini bab tentang judulnya ya, judul subbabnya yaitu 5.1, waktu pelayanan penyiapan obat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata waktu pelayanan penyiapan obat adalah 23 menit tiap resep. Penyebab lamanya pelayanan disebabkan stok obat yang sering kosong, konfirmasi dengan dokter penulis resep dan pasien mengenai obat yang kosong. Jenis obat yang saat penelitian dilakukan kosong adalah glibeclamid ya. Hasil penelitian di atas sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Teguh pada tahun 2017 di instalasi farmasi RSUD X ya, yang menunjukkan rata-rata 25 menit tiap resep. Namun penyebabnya bukan pada kekosongan stok, tetapi pada kompetensi petugas yang masih baru sebagai asisten apoteker. Penelitian pada bulan April tahun 2017 lalu juga menunjukkan waktu pelayanan hampir sama, yaitu 28 menit tiap resep. Dengan penyebabnya lama adalah penyusunan obat di rak yang tidak sesuai alfabet sehingga memperlama penyiapan obat. Seperti itu ya. Dilanjutkan, menurut Wijasa penelitian 2016, proses penyiapan obat resep di instalasi farmasi dimulai dengan mencari obat sesuai resep di lemari atau rak yang tersedia hingga obat siap diberi label.
Dengan demikian, faktor ketersediaan obat dalam proses ini sangat menentukan lamanya waktu pelayanan. Proses penyiapan obat di instalasi farmasi saat penelitian ini dilakukan cukup lama. Maka kekosongan stok obat disebabkan adanya obat yang kosong di pabrik. Kemudian komunikasi dan koordinasi antara petugas gudang farmasi ke petugas rawat jalan saat dibutuhkan agar tidak meresepkan obat yang kosong. Selanjutnya dalam Permenkes tentang pelayanan farmasi di rumah sakit menjelaskan bahwa penyiapan obat merupakan bagian dari tahapan dispensing obat. Pada tahap ini, obat yang disediakan harus sesuai dengan resep dokter, baik dalam jumlah dan kandungannya. Dengan demikian, ketiadaan obat yang sesuai dengan resep harus berkoordinasi dengan dokter, penulis resep untuk menjamin keselamatan pasien. Petugas farmasi tidak dapat langsung mengganti obat kosong karena berkaitan dengan clinical pathway yang dijalankan. Kondisi inilah yang menyebabkan pelayanan menjadi lama. Berdasarkan pembahasan di atas, komunikasi antara petugas farmasi dengan pelayanan medis atau rawat jalan sangat dibutuhkan agar terjamin penyediaan obat yang sesuai dengan indikasi medis. Namun hal itu menjadi kendala ketika obat yang diresepkan kosong stoknya. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara petugas gudang farmasi dengan dokter rawat jalan mengenai obat yang kosong. Itu adalah hasil dan pembahasan dengan judul waktu pelayanan penyiapan obat, contohnya ya. Kemudian di sini terakhir saya akan bacakan contoh waktu pemberian pelayanan penyiapan obat. Waktu pelayanan penyiapan obat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penolakan berkas klaim pelayanan rawat jalan pasien JKN yang diklaim ke BPJS Kesehatan sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya tanda tangan dokter, hasil laboratorium, dan surat rujukan. Ketidaklengkapan ini menyebabkan berkas klaim tidak dibayar hingga lengkap dan secara tidak langsung merugikan rumah sakit. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Aulia pada tahun 2017 di rumah sakit swasta di kota B. Dalam studi tersebut diperoleh sebagian besar ketidaklengkapan berkas karena dokter tidak menandatangani resume medis serta ketidaksesuaian coding dengan diagnosa. Penelitian lainnya oleh Yunus pada tahun 2017, ketidaklengkapan berkas disebabkan tidak adanya surat rujukan. Menurut regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, salah satu persyaratan pengajuan klaim adalah dilengkapinya dengan resume medis yang ditandatangani oleh dokter, yaitu sebagai penanggung jawab pasien. Terdapat hasil pemeriksaan penunjang diagnosis ya, dan surat rujukan dari PPK tingkat 1 kecuali pada pasien rawat inap. Pada penelitian ini persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Kondisi ini tidak bisa didiamkan oleh manajemen rumah sakit ya, karena menyebabkan kerugian finansial dalam bentuk perputaran piutang turnover sustainable yang lama. Menurut Yahya pada tahun 2017, dalam pengajuan klaim asuransi kesehatan provider harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam kontrak kerja. Ketidaksesuaian kontrak menunjukkan terjadinya wan prestasi yang berujung pada pembatalan pembayaran pelayanan. Pada penelitian ini, petugas pelayanan tidak mengetahui pentingnya persyaratan tersebut,
sehingga diharapkan peran petugas Cash Mix untuk selalu mengingatkan kelengkapan berkas tersebut. Berdasarkan pembahasan itu, disarankan bahwa seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan rawat jalan untuk selalu memperhatikan SOP yang mengatur tentang persyaratan klaim pembayaran. Seluruh petugas harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelengkapan, sehingga tidak saling mengandalkan petugas lain. Peran kepada pelayanan rawat jalan sangat penting dan diharapkan manajemen rumah sakit memasukkan masalah kelengkapan berkas dalam sasaran mutu pelayanan. Kira-kira seperti itu ya gambaran cara membuat hasil dan pembahasan di sebuah penelitian kualitatif. Tentu catatan saya adalah di dalam hasil dan pembahasan ini jangan sampai keluar dari tujuan penelitian di awal di bab 1 ya, masuk di pendahuluan pertama. Yang keduanya tentu tidak keluar juga dari konsep atau landasan teori yang isinya di dalamnya memuat tentang rumusan teori ya. Dan kemudian pembahasan dari hasil kutipan wawancara tentu jangan sampai multitafsir atau menerjemahkan salah makna atau terlalu berlebihan sehingga menghilangkan makna dari hasil wawancara. Dan sebaiknya dan memang pada umumnya setiap pembahasan di bawahnya dilengkapi dengan kutipan aslinya. Jadi setiap skrip hasil dari wawancara aslinya, bahasa dari responden ya, atau narasumber dikutip aslinya, ditulis secara lengkap aslinya ya, bahasa dari responden langsung yang ditulis di bawahnya untuk menunjukkan kepada pembaca nantinya ini hasil wawancara tersebut. Kira-kira seperti itu gambaran ya, sekelumit bagaimana cara melakukan penyusunan hasil dan pembahasan di penelitian kualitatif, baik untuk skripsi, tesis, atau disertasi, atau penelitian-penelitian umum seperti penyusunan jurnal. Demikian kuliah kali ini tentang hasil dan pembahasan ya di dalam penelitian kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.